dakwah, proses untuk menyebarluaskan kebaikan. Sebab kalau ini tidak kita lakukan, yang akan tersebar luas adalah sebaliknya, yaitu keburukan, kemungkaran, ya, dosa, maksiat dan sebagainya. Yang keempat adalah watawassobis sabr, itu as-sabru alal adza fihi, bersabar terhadap segala gangguan atau kesulitan, ya. Karena untuk beriman, untuk berilmu, untuk beramal soleh, untuk berdakwah itu selalu ada hambatannya, ada rintangannya, ada kesulitannya, ada resikonya. Semua butuh kesabaran. Isi waktu kita dengan 4 perkara ini, ya. Nah, dalam konteks bab tolong menolong dalam ketaatan dan takwa ini, kebajikan dan takwa ini, disebutkan di ayat ini watawasobil haqqi watawasobis sabr, saling menasihati untuk melaksanakan kebenaran, saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi ternyata butuh saling menolong dengan pihak yang lain dalam melakukan kebenaran tadi dan menyebarluaskannya, juga di dalam mewujudkan kesabaran di dalam melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat saja tetapi kandungannya yang luar biasa ini, sehingga Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan lauma anzalallahu hujjah illa hadhihi surah lakafathum, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini saja, niscaya sudah cukup bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Jadi inilah surat Al-Asr yang mengandung pelajaran yang sangat banyak, ya, bagi kebahagiaan manusia untuk dunia dan akhirat. Sekali lagi konteksnya di dalam bab ini adalah saling menolong tadi dalam melakukan kebaikan dan takwa, ya, dalam dakwah, kesabaran, berilmu, beramal soleh dan seterusnya. Berikutnya adalah kutipan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, berkata, qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, siapa yang menyediakan keperluan orang yang akan berjuang fi sabilillah, berarti dia juga berjuang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, dan siapa yang menjagakan hak milik orang yang tengah berjuang dengan baik, berarti ia juga ikut berjuang pula. Ini artinya apa? Amal kebajikan yang diperintahkan dalam konteks hadis ini adalah jihad fi sabilillah. Ini terkait dengan banyak hal, terkait dengan segala keperluan yang dibutuhkan, pasti ada yang mempersiapkan dan menyediakannya, dan terkait juga keluarga yang ditinggalkan, maka juga butuh ada yang menjaganya dengan baik. Nah, semua yang terlibat dalam hal ini dia mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah pula, ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bahwa pada satu amal ini ada banyak pihak yang terlibat, sehingga tidak bisa disepelekan satu bagian dari bagian yang lainnya. Di dalam konteks bab ini, maka di situ kemudian berlaku saling menolong dalam kebajikan dan takwa tadi, ta'awanu alal birri wat taqwa. Kajian kita malam hari ini yang terlibat banyak, ya, yang menyediakan keperluan, ya, meja, kursi, kemudian pengeras suara, kemudian snack dan sebagainya, lalu yang menginformasikannya, lalu yang memimpin acara, lalu juga yang hadir, semuanya ya bekerja sama saling menolong untuk mewujudkan amal kebajikan dan takwa itu, dan semuanya mendapatkan kebaikan ini, ya. Jadi tidak boleh meremehkan bagian apapun yang dilakukan oleh kita atau saudara kita, karena sesungguhnya semuanya saling menolong untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Di hadis ini juga terkandung isyarat bahwa keluarga orang yang tengah berjihad ya fi sabilillah atau orang yang tengah melaksanakan perintah Allah, maka keluarga ini juga harus diperhatikan dan dijaga dengan baik. Ini juga mengandung isyarat pentingnya ya keluarga untuk juga diperhatikan tatkala ia mungkin ditinggal dalam sekian waktu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga kebaikan di dalam keluarga yang ditinggalkan juga merupakan kebaikan pula yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan min Hudzailin. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan kepada suku Bani Lihyan. Ya. Beliau bersabda, faqala liyam ba'ith min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaklah setiap dua orang dalam satu keluarga keluar satu dan yang tinggal menjaga keluarganya, lalu pahalanya terbagi antara keduanya secara bersama-sama. Jadi tidak semuanya harus pergi, harus ada juga yang menjaga rumah ya. Ini semakna juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat At-Taubah tentang perintah untuk berperang di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak selayaknya semua orang mukmin itu pergi berperang. Hendaklah ada sebagian yang tinggal ya untuk memperdalam agama sehingga bisa mengingatkan atau memberikan peringatan. Di surat At-Taubah ya, pada bagian akhir surat At-Taubah yaitu ayat yang ke-122, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang? Liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, waliyungziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, idza raja'u, apabila mereka telah kembali, ilaihim, kepadanya, la'allahum yahdharun, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Maka hadis ini juga mengisyaratkan pentingnya pembagian tugas. Ya, kita di Angkatan Muda Muhammadiyah ini harus bagi tugas. Ya, tidak semuanya ngedrop air misalnya ke Gunung Kidul, ya, kemudian di sini kosong nggak ada siapa-siapa. Ini harus dibagi tugasnya. Ya, pembagian tugas dalam hal ini menjadi hal yang demikian penting. Karena semua akan mendapatkan bagian pahala pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu iren. Iren itu bahasa Indonesianya apa? Saling iri ya dengan kerja yang dilakukan oleh saudaranya. Semuanya saling bekerja sama. Semuanya ambil bagian untuk mensukseskan amal soleh, untuk mensukseskan amal jihad, untuk mensukseskan amal dakwah ya di jalan Allah. Kemudian hadis yang ketiga disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauhan faqala manil qaum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu rombongan di Rauha. Kemudian beliau bertanya, manil qaum, kalian ini dari kaum apa? Dari kaum siapa? Qalu, mereka menjawab, al muslimun, dari kaum muslimin. Faqalu, lalu mereka bertanya, man anta, sedangkan anda siapa? Ya. Qala, beliau Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan,
Lalu ada seorang perempuan yang mengangkat anaknya, faqalat, dan ia bertanya, alihada hajjun, apakah sah haji anakku ini? Ada perempuan bawa anaknya diangkat, lalu tanya kepada Rasul, ya Rasul, hajinya anak ini bagaimana? Apakah sah? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Ya, haji anakmu itu sah. Walaki ajrun, dan engkau pun mendapatkan pahala pula. Nah, ini secara fikih juga dijadikan dalil para ulama untuk menyatakan bahwa ibadah yang dilakukan anak-anak yang belum balik, ya, belum dewasa, itu sah dan berpahala, dan orang tuanya mendapatkan pahala pula dari ibadah yang dilakukan oleh anaknya, ya. Dan dalam konteks bab tentang saling menolong ini, hadis ini dikutip oleh Imam Nawawi, ya, untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan satu ibadah bisa jadi ada orang yang memiliki keterbatasan untuk bisa melakukannya, ia bisa dibantu atau ditolong oleh yang lain. Ya, contoh di dalam hadis inilah anak-anak yang mungkin punya keterbatasan kemampuan sehingga ia dibimbing oleh orang tuanya. Nah, dalam praktek yang lebih luas mungkin ada ibadah-ibadah di mana kita mengalami kesulitan untuk bisa melakukannya secara sempurna, maka bisa kemudian saling menolong dalam hal tersebut. Terakhir, yang keempat adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, al-khazinul muslim al-amin, seorang bendahara muslim yang amanah, bisa dipercaya, alladzi yunafidhu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna, memberi kepada siapa yang memang diperintahkan untuk memberikannya, ya, berlaku amanah, ya. Apa yang diberikan, diserahkan pada siapa, dia serahkan sesuai dengan amanahnya. Maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapatkan pahala sedekah, ya, ahadul mutasaddiqin, ia mendapatkan pahala sedekah. Sebetulnya bendahara atau orang yang diberi kepercayaan untuk pegang uang itu kan bukan uang dia sendiri, tapi uang orang lain. Tetapi jika ia berlaku amanah di dalam menyimpannya, di dalam mendistribusikannya, di dalam memberikan kepada siapa yang memang mesti diberi, maka ia pun mendapatkan pahala sedekah, ya. Jadi meski bukan uang dia sendiri, tetapi sifat amanahnya di dalam menjaga uang tadi, maka ia mendapatkan pahala bersedekah. Nah, secara motivasi amal seperti itu, kemudian dalam konteks bab ini adalah ada amal saling tolong menolong, bahwa kadang-kadang ada pemilik uang tapi tidak cukup mampu menjaga dan mendistribusikannya. Ada orang yang tidak punya uang, terbatas uangnya, tetapi ia punya kemampuan pengelolaan uang itu dan mendistribusikannya secara tepat, maka di sini bisa bekerja sama, ya, untuk melakukan amal soleh atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang terlibat akan mendapatkan bagian pahala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu bab tentang tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, orang yang harus bertolong dalam hal ini adalah tolong dalam hal yang baik-baik, bukan tolong dalam hal berbuat. Kita akan berikan dialog atas masalah ini. Allah sekarang bertanya untuk
muslimun, 2, 3 dari yang perempuan, ada juga yang kanan yang mau bertanya. Ya, 3 dulu dari kita. Ya, ini disiarkan langsung lewat streaming. Ya, silakan. Tidak lama. Bawah tidak lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapatkan sebuah hadis dari salah satu ustaz, yaitu menjelaskan bahwa kalau kita punya uang yang banyak, itu bisa menggunakan tenaga kita. Bagaimana cara kita bisa menggunakan tenaga kita sementara kita tidak tahu porsi apa yang seharusnya kita bisa berikan kepada orang yang 3 WI itu istilahnya. Bagaimana kita itu bersikap, Pak? Karena kadang kita itu kan kadang disuruh sama orang kampung itu biasa untuk membantu dan lain sebagainya. Sementara kita tidak tahu apakah kita itu cakap atau tidak untuk bisa membantu tersebut. Apakah sebagai kaum muda itu tetap membantu, walaupun juga kadang-kadang juga cuma duduk-duduk saja gitu istilahnya. Ya itu jadi kendala kita gitu saja. Untuk kami pribadi biar kami bisa lebih enjoy lah kalau misalnya mau misalnya itu mau mengasihkan saudara kita walaupun tidak memakai uang itu saja. Dari saya Mas Ito dari Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa langsung ditampung dulu. Tampung dulu apa langsung? Tampung dulu ya, silakan. Nanti tolong diingatkan ya pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan kepada Bapak sendiri tentang tadi disampaikan makna hadir. Ya. 3 kata yang boleh disampaikan. Cuma asalnya perbedaan atau substansinya hadir, al-khair, al-hasan, dan al-ma'ruf. Dan sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata-kata dalam Quran, sehingga kalau di kalimat jalan dan mufarad dengan Quran banyak kata-kata yang mungkin dominan. Itu saja kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya bisa ambil mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu dari Warung Kota. Yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai yang untuk memperoleh ilmu tadi kan yang kedua ikuti pemahaman dan praktik sahabat Ustaz. Nah itu gimana kalau ayat Al-Quran itu berhubungan dengan sains misalnya seperti peredaran bulan bumi seperti itu kan pada saat zaman sahabat itu kan pemahamannya tentu tidak seperti pada zaman sekarang di mana sudah penelitian itu sudah maju gitu kan. Nah itu apakah kita harus mengikuti mungkin pemahaman sahabat yang mungkin dulu ilmunya berbeda dengan sains zaman sekarang itu atau gimana cara pemahaman? Kemudian yang kedua tadi kita juga menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu satu ilmu tentang mengenal Allah, yang kedua mengenal Allah, kemudian yang kedua Nabi, yang ketiga Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, apakah seperti guru yang mengajar ilmu dunia itu apakah ilmunya tidak disebut ilmu yang bermanfaat di pusat itu atau bagaimana? Tersebut. Sudah? Ya. Pertama tentang membantu ya orang yang mungkin di kampung atau orang lain punya gawe, punya hajat dan sebagainya, sementara kita
tidak bisa membantu secara biaya menggunakan harta, lalu apa yang kita bisa lakukan? Prinsipnya sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jadi apa yang mampu kita lakukan maka manfaatkan, ya, maksimalkan kemampuan kita itu untuk berbuat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seseorang tidak memiliki kemampuan pada aspek harta, maka mungkin dia punya kemampuan pada aspek tenaga, pikiran dan sebagainya gitu. Ada kasus di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi yang miskin itu sempat iri dengan orang-orang yang kaya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala mendahului kami yang miskin ini. Nabi mengatakan, apa yang kalian maksudkan? Ya Rasulullah, mereka melakukan sholat sebagaimana kami juga mengerjakan sholat. Mereka berpuasa sama seperti kami melakukan puasa. Tetapi persoalannya, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya. Nah, kami ini miskin, nggak punya harta, gimana? Berarti kalau begitu kita kalah terus dong dengan orang kaya. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini iri yang baik, ya, keinginan para sahabat yang miskin dan merasa selalu kalah dengan orang kaya dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya amal yang disebut dengan sedekah. Maka Rasul kemudian memberikan solusi. Bukankah Allah sudah memberikan jalan kepada kalian untuk bersedekah? Ya, bukankah setiap ucapan tasbih adalah sedekah? Bukankah setiap tahlil adalah sedekah? Bukankah setiap kalimat takbir adalah sedekah? Bukankah amar ma'ruf adalah sedekah? Bukankah nahi mungkar adalah sedekah? Mengangkatkan barang, ya, orang lain ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan kullu ma'rufin sedekah, bahkan setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Jadi Nabi tidak mengatakan kalau pokok persoalannya adalah pahala sedekah, kalian juga bisa melebihi orang-orang kaya itu dengan berbagai macam bentuk kebaikan yang lain yang juga dinilai sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi kemudian tinggal saling berlomba-lomba saja untuk melakukan kebajikan ini. Nah, jadi maksud saya adalah dalam kasus yang panjenengan hadapi ini perlu dimusyawarahkan. Duwe gawe apa itu dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum atau wasyawirhum fil amr, hendaklah bermusyawarah dalam satu persoalan. Ya, orang-orang mukmin itu selalu memusyawarahkan persoalan. Kemudian masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Yang punya harta mungkin dengan hartanya, punya kemampuan berpikir dia bisa membuat konsep, punya tenaga dia bisa dengan tenaganya. Yang penting kemudian tadi bagi tugas, ya, dan dikoordinasikan. Ya, kerjasama bukan sama-sama kerja, sama-sama kerja tidak terorganisir. Tapi kalau kerjasama ya dibagi tugasnya dan saling mendukung satu dengan yang lain itu bersinergi. Saya kira begitu. Ya. Kemudian itu satu aja dari pertanyaan ini, ya. Kemudian yang kedua tentang ma'ruf, khair gitu ya. Jadi al-bir tadi sudah saya sampaikan secara panjang lebar, yang para ulama kemudian menjelaskan bahwa sebetulnya albir dengan demikian identik dengan takwa itu sendiri, karena mencakup banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah juga menyebut ya suatu yang baik dalam Quran itu kadang dengan al-ma'ruf, ada dengan al-khair, ya. Ya, hasan juga, ya. Ini apa namanya? Secara terjemahan bahasa kita yang terbatas kosakatanya diterjemahkan sama, baik itu, hasan ya baik, khair ya baik, ma'ruf ya baik gitu. Tetapi maknanya secara tepat ya tentu lebih dari sekedar kata baik itu.
Ma'ruf itu dari kata arafa, ya arifu ma'ruf, sesuatu yang dikenal, ya dikenal baik. Artinya manusia itu mengenal hal tersebut sebagai kebaikan. Manusia dengan tabiatnya, ya dengan fitrahnya menganggap itu sebagai sesuatu yang baik, ya, itu yang disebut dengan ma'ruf. Kemudian ada yang disebut dengan al-khair. Al-khair itu hal-hal yang secara tegas diungkap sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul dalam Quran maupun sunnah nabinya, ya. Jadi lebih dikuatkan adanya keterangan yang tegas dari Allah dan Rasul bahwa hal tersebut merupakan satu bentuk kebaikan, ya. Sedangkan hasan itu kebaikan yang dalam makna yang lebih umum, ya. Hasan atau hasanat bentuk jamaknya adalah kebaikan-kebaikan dalam maknanya yang umum. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih ada lagi. Dari Mas Jamu, ikuti pemahaman dari para sahabat. Oh iya, ya tentang masalah teknologi. Jadi begini, tadi konteks yang kita bicarakan adalah bagaimana berilmu, ya proses berilmu itu agar mengantarkan kita pada pemahaman yang benar dan praktek beragama yang benar. Sedangkan berkaitan dengan persoalan teknologi atau ilmu pengetahuan yang tidak secara langsung terkait dengan persoalan walaupun semua pasti terkait dengan Quran dan hadis, tapi jika itu lebih kepada wasilatul hayah, sarana-sarana kehidupan, maka itu bisa masuk dalam lingkup yang diungkap oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim disebut dengan persoalan-persoalan keduniaan. Nah, contoh mengenai hal ini, ada sahabat yang melakukan praktek cangkok terhadap satu tumbuhan, ya, dengan harapan akan menghasilkan buah atau produk pohon yang lebih bagus gitu. Nabi sempat melihat apa yang dilakukan sahabat ini dan bertanya, apa yang kau lakukan gitu. Nabi betul-betul bertanya, apa yang tengah engkau lakukan. Tetapi sahabat ini menerima secara salah, ya dia salah paham, dikiranya Nabi melarang. Nah, maka akibatnya dia kemudian tidak melakukan praktek cangkok lagi, dan ini berdampak negatif. Ia mengalami gagal panen. Ketika gagal panen kemudian Nabi bertanya, apa yang terjadi sehingga engkau mengalami gagal panen? Ya Rasul, bukankah engkau melarang aku melakukan ya apa yang kemarin kau dapati, aku mencangkok pohon? Nabi mengatakan, aku hanya bertanya apa yang tengah engkau kerjakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nah, ini berarti persoalan keduniaan ini terbuka demikian luas, ya, sehingga memungkinkan terjadi pemikiran-pemikiran yang baru, temuan-temuan yang baru. Inilah yang di dalam konsep persyarikatan Muhammadiyah disebut dengan tajdid, ya, pembaharuan. Pembaharuan dalam dua pengertian. Satu, pembaharuan dalam pengertian menjaga orisinalitas, ya, keaslian agama ini berlaku dalam masalah akidah dan ibadah. Jadi akidah dan ibadah yang tertutupi, terkotori oleh tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan itu dihilangkan kotoran-kotoran itu sehingga menjadi tampak baru lagi. Tetapi juga pembaruan dalam pengertian benar-benar baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini berlaku dalam masalah tadi wasilatul hayah, sarana-sarana kehidupan, ya, teknologi dan sebagainya. Maka ya tajdid yang dilakukan Muhammadiyah juga dalam masalah-masalah demikian, sehingga terus maju, atau Islam yang berkemajuan bahasanya kan begitu. Jadi terus menerus mengikuti ya perkembangan zamannya, dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan Quran maupun sunnah Nabi, termasuk pemahaman para sahabat. Jadi apa yang dilakukan sahabat dan itu tidak berkaitan dengan penambahan dan pengubahan dalam persoalan agama, maka Nabi membiarkannya jika itu memang hal-hal yang positif, ya. Jadi ini termasuk dalam pengertian tadi kita mengambil pemahaman dan praktek para sahabat gitu. Nah, tetapi persoalan teknologi, sarana dan sebagainya kan terus berkembang. Tentu kita tidak merujuk kepada yang ada di masa sahabat,
sehingga mau datang kajian ini tidak harus naik onta, ya, tidak harus kemudian menggunakan hal-hal yang secara tradisional dilakukan pada saat itu. Masjid juga ya tidak harus pakai alasnya pakai pasir, ya, karena di masa itu kan ini berkaitan dengan sarananya. Jadi sarananya akan terus berkembang dan maju, ya, tetapi hal-hal yang pokok berkaitan dengan pemahaman dan praktek beragama tentu harus merujuk kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu. Kemudian ilmu yang berulang tadi tentang guru yang iya, jadi apa yang kita pelajari selain ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam, ya, itu semua masuk ilmu Allah. Saya pernah sampaikan di sini, Allah yang maha berilmu itu menurunkan ilmunya kepada manusia secara umum melalui dua jalur. Satu, ya, torik rasmiyah, jalur formal itu melalui mekanisme penurunan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kemudian ya turunan dari Quran dan hadis ini berkembang menjadi cabang-cabang keilmuan yang sering disebut dengan ilmu agama, tafsir, kemudian ulumul Quran, lalu mustalahul hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya, nahwu, shorof, dan seterusnya masuk di sini, ya. Tetapi Allah juga menurunkan ilmunya melalui jalur yang tidak formal, adalah dengan ayat-ayat kauniyah, ya, ciptaan Allah di alam semesta. Kalau tadi mekanisme wahyu disebut dengan ayat-ayat kauliyah, yang kedua mekanismenya melalui penciptaan alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Turunan dari ayat-ayat kauniyah ini dipelajari, diteliti oleh manusia menjadi cabang-cabang keilmuan yang banyak. Orang mempelajari tentang manusia, muncul ilmu tentang biologi, muncul ilmu tentang psikologi, muncul ilmu tentang kedokteran, muncul ilmu tentang sosiologi, itu mencermati manusia. Tinggal dilihat pada aspek apa, hubungannya dengan sejarah, hubungannya dengan peninggalan budaya, hubungannya dengan manusia yang lain, hubungannya dengan kejiwaannya, psikologi, dan seterusnya. Mempelajari, mengamati, meneliti tentang binatang, muncul ilmu zoologi. Meneliti tentang tumbuhan, ilmu tentang botanis. Terus ini akan berkembang juga. Tapi semuanya adalah ilmu Allah. Jadi kita mempelajari ilmu apapun itu adalah ilmu Allah. Sehingga dalam Islam tidak ada dikotomisasi, pemisahan secara tegas antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Semua ini sesungguhnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saling menguatkan. Ya, apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah mengisyaratkan tentang adanya ya ilmu-ilmu kauniyah tadi. Tapi ayat-ayat kauniyah itu menjadi bukti kebenaran Quran dan Sunnah Nabi. Jadi keduanya kan saling menopang, saling membutuhkan. Nah, hanya yang disebutkan tadi adalah ilmu yang setiap muslim harus, yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ilmu yang bersifat fardu ain. Ya, tidak boleh tidak, setiap muslim harus punya ilmu tentang ini. Pengenalan kepada Allah, pengenalan pada Nabi, dan pengenalan terhadap Islam. Nah, sedangkan ilmu tentang kedokteran tidak harus semuanya mempelajari kedokteran. Ya, ilmu tentang arsitektur tidak harus semuanya dari arsitektur, ya. Tetapi ya sebagian saja yang dirasa cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk yang lainnya. Tetapi untuk agama ini semuanya harus punya pengenalan pada Allah, Rasul, dan Islam. Setiap muslim harus ya mempelajari dan memiliki ilmu ini. Itu jadi ilmu yang bermanfaat tentu menjadi luas, ya. Seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tetapi memastikan benar atau tidak terkait dengan mencermati, meneliti alam semesta lalu menjadi disiplin keilmuan, itu kan ada keterbatasan manusia di dalam mengambil kesimpulan dan memunculkan pengetahuan. Benar atau tidak harus dicek dengan Quran dan Sunnah Nabi. Ya, contoh misalnya di dalam ilmu psikologi, ya, kalau itu hasil pemikiran dan penelitian manusia, terlebih orang yang tidak beriman bisa jadi salah. Ya, ketika misalnya di antara yang diajarkan dalam ilmu psikologi, kalau orang itu marah
ya dilampiaskan saja kemarahannya itu kan itu. Nah, Islam tidak membenarkan yang demikian. Dalam Islam kemarahan itu harus ditahan dan dikendalikan. Nah, begitu. Ya, istighfar, wudu dan seterusnya, tidak malah dilampiaskan. Atau mungkin sebagian dari ilmu psikologi dengan sumber pemikiran barat itu mengajarkan ketertarikan manusia kepada manusia yang lain meski itu sesama jenis, itu hal yang wajar manusiawi misalnya, maka diperturutkan, dilampiaskan begitu saja. Ini kan tentu bertentangan dengan prinsip Islam ya, yang mengharamkan tertarikan sesama jenis sampai kemudian melakukan hubungan sesama jenis atau homo dan lesbian itu. Jadi dalam masalah ilmu yang bersifat kauniyah tadi harus dicek kebenarannya menurut Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Sudah pukul 21.24. Satu lagi, Pak Gubernur mau bertanya. Silakan. Iya. Iya. Katanya kan perbedaannya rukyat dan hisab itu apa? Iya. Ada kriteria juga kalau minimal derajat itu bisa lihat. Iya. Kalau yang saya dengarkan ini belum ada derajat. Iya. Mohon penjelasannya. Iya. Baik. Ini memang persoalan yang saya kira sudah sangat sama-sama kita pahami. Beranjak dari hadis yang sama bisa memunculkan pemahaman yang berbeda, ya. Dari aspek ini sesungguhnya bukan hal yang baru, ya. Tetapi sejak masa sahabat pun terjadi dan Nabi tidak menyalahkan satu dari yang lainnya. Ya. Saya pernah contohkan di kajian kita ini ketika Nabi bersabda kepada para sahabat, janganlah seseorang dari kalian sholat asar hingga kita sampai di Bani Quraidah, satu tempat yang disebutkan Nabi. Prakteknya kemudian sebagian sahabat sholat asar di perjalanan, sebagian sholat asarnya ketika sudah sampai di tempat. Ya, diadukan masalah ini kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan satupun dari dua praktek yang berbeda dari sahabat ini. Yang melakukan sholat asar di Bani Quraidah atau setelah tiba di tempat mengikuti apa yang disabdakan Nabi, ya, dengan pemahaman bahwa kalau begitu kita sholatnya kalau sudah sampai gitu. Tetapi yang sholat dalam perjalanan mengatakan maksud Nabi tadi adalah agar perjalanan ini kita percepat sehingga waktu sholat asar sudah sampai di sana. Tapi prakteknya ya waktu sholat asar sudah tiba tapi kita belum sampai tempat, padahal waktu sholat asar sudah tiba, ya kita tetap sholat. Ya, jadi memahami maksud yang diungkapkan oleh Nabi tidak semata pada tekstualnya itu, ya, dan sahabat kemudian mengambil pemahaman itu dan praktekannya, lalu dua praktek itu dilaporkan kepada Nabi dan Nabi diam saja, artinya ini takrir, disetujui semua oleh Nabi SAW dan tidak ramai di antara sahabat. Nah, dalam ruqyah dan hisab juga hadis yang dipakai sama, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Karena ru'yat itu melihat apa bulan sabit sebagai penanda masuknya bulan baru. Secara tekstual hadis pokoknya melihat berarti berpuasa, nanti melihat bulan baru lagi yaitu Syawal maka kemudian berbuka. Jadi kalau tidak melihat ya tidak berpuasa dan tidak berbuka. Artinya melihat merujuk kepada teks hadis itu. Tetapi metode hisab memahami hadis itu dengan penjelasan bahwa berpuasalah karena melihat ya bulan yang baru, bulan sabit tanda bulan baru masuk, itu adalah memastikan bahwa bulan baru sudah muncul. Jadi maksud melihat itu adalah memastikan bahwa bulan baru sudah muncul. Sehingga yang menjadi pokok persoalan adalah wujudul hilal. Ya, bahwa bulan baru sudah muncul, itu yang jadi pokok persoalan, ya, sehingga menurut
metode hisab adalah memastikan bulan baru sudah muncul, atau pokok persoalannya adalah wujudul hilal. Sedangkan metode ru'yat yang dianggap pokok persoalan adalah ru'yatul hilal, melihatnya. Nah, ini kan pemahamannya berbeda, hadisnya sama. Jadi sebetulnya tidak perlu ada yang disalahkan. Ya, praktek yang berbeda seperti ini di masa sahabat juga terjadi. Ya, jadi tidak perlu mau mantap yang mana silahkan dipakai. Tidak perlu kemudian saling mencela, menghina, merendahkan pihak yang lain. Ya, saya kira itu. Kalau kita yakin dengan kebenaran metode hisab, sudah ikuti. Kalau yakin dengan hisab, sudah silahkan pakai, tidak perlu saling mencela. Ya, dalam persoalan yang para ulama ini berbeda pendapat, ikhtilaf di kalangan ulama, tidak perlu mencela. Yang harus dilakukan adalah saling menjaga kehormatan, saling menghormati ya sesama muslim. Ya, saya kira itu. Kalau kita Muhammadiyah yakin dengan hisab, silahkan pakai itu. Ya, tidak harus mencela yang lain. Yang lain pun juga tidak boleh kemudian mencela yang menggunakan hisab. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jelaskan dari Al-Fatih, alhamdulillah di salam Jumat hari ini sudah diumumkan bahwa dia menentangkan